Saudara-saudara ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suatu keterangan yang termaktub di dalam kitab Nashaihul Ibad, karya besar dari ulama yang terlahirkan dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini, yaitu Muhammad atau Imam Nawawi Al-Jawi, yang nama lengkapnya adalah Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Tidak kurang dari 124 kitab yang dihasilkan oleh beliau, yang karya kitabnya itu diakui oleh dunia Islam. Nah, diantaranya adalah kitab Nashaihul Ibad, yang kurang lebih artinya atau maknanya adalah kumpulan nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah, lebih kepada pendekatan tasawuf dan akhlak. Nah, di dalam kitab tersebut beliau mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 manusia yang apabila melakukan perbuatan itu maka dikategorikan dia menjadi manusia yang tidak beruntung atau celaka. Namun sebaliknya, manakala dia meninggalkan 4 perbuatan itu, maka dia akan menjadi manusia yang bahagia ataupun selamat. Jadi ada 4 tanda manusia yang celaka, intinya itu. Yang pertama, kata beliau Rasul, adalah nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzatun. Yaitu yang celaka yang pertama adalah orang yang sengaja melupakan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Wa hiya 'indallahi mahfuzatun, padahal dosa itu senantiasa selalu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kita sengaja pun melupakan dosa-dosa itu, sungguhnya dia akan terus menetap dan tercatat di sisi Allah. Ada orang yang bilang, kan manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Tentu hadis ini betul, tapi tidak pas manakala ditempatkan pada pembahasan di awal tadi. Karena di sini yang dimaksud adalah manusia yang sengaja melupakan kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Bukan dia lupa. Kalau lupa itu manusiawi. Memang Allah memberikan hati di dalam manusia itu, atau di dalam pikiran manusia itu ada lupa dan ada ingat, dan itu sama-sama mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Andaikan kita tidak diberikan sifat lupa oleh Allah, barangkali terlalu penuh di dalam pikiran kita ingatan-ingatan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, makanya diberi lupa oleh Allah. Tapi kalau manakala sengaja melupakan, ini yang repot. Jadi kebalikan daripada itu adalah zikruz dzunubil madiyah. Kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Sebab apa? Kalau orang yang sengaja melupakan kesalahan-kesalahannya itu, lalu dia tidak pernah mau evaluasi diri, mau ngoreksi diri, rasa bodoh, cuek, abai dan seterusnya, maka
orang yang seperti itu akan merasa bahwa dirinya tidak pernah punya salah. Dan ketika ada kesalahan ataupun dosa yang dilakukannya lagi, dia gampang saja untuk melakukannya. Tapi kalau orang yang ingat akan dosa-dosanya, maka disitulah ada rem, ada filternya, ada penyaringnya. Oh iya, sudah terlalu banyak dosa yang aku perbuat, maka masa iya aku akan melakukan dosa berikutnya? Kan seperti itu. Sehingga timbullah keinginannya dia untuk bertaubat, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang nggak ingat, sengaja melupakan kesalahan dan dosa-dosanya, mana mau dia dan sempat untuk beristighfar kepada Allah. Justru orang-orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah, itulah orang-orang yang senantiasa ingat akan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Lalu yang kedua, orang yang celaka itu, kata beliau Rasul, zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amruddat. Yaitu yang celaka yang kedua adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat akan kebaikan dan kesolehan yang pernah dia lakukan. Nah, ini kebalikannya. Harusnya dosa itu diingat-ingat, kebaikan itu dilupakan. Nisyanul hasanatil madiyah, itu baru selamat kita, bahagia hidup kita ini. Tapi kalau orang selalu mengingat-ingat kebaikan, kesolehan, ibadah yang pernah dia lakukan, kata Nabi, wala yadri aku bilat amruddat, apakah mereka itu tahu, padahal mereka tahu bahwa kebaikan dan kesolehan serta ibadah yang dia lakukannya itu belumlah tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita ingat-ingat kebaikan dan kesolehan kita? Toh kita juga belum tahu pasti apakah ibadah dan kesolehan kita itu sudah pasti diterima oleh Allah. Yang ada adalah kita berharap, mengharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah dan amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya orang yang sering mengingat-ingat kebaikan ini, ya lalu terjadilah yang namanya hitung-hitungan masalah amal kebaikan. Jadi ketika ada kebaikan yang ada di hadapannya, lalu dia tidak mau mengambil inisiatif dan menyodorkan orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Kan saya udah kemarin, saya udah ngaji, udah tadarus, udah khatam Quran. Nanti ini bulan suci Ramadan, nggak usah kita hitung-hitungan. Mau yang 23 rakaat, yang mau 11 rakaat, yang mau bacaannya panjang, mau yang bacaannya pendek, ya. Nggak ada yang memastikan, yang menjamin apakah yang 23 itu yang diterima, ataukah yang 11 itu yang ditolak, ataukah yang 11 itu yang diterima, ataukah yang 23 itu yang ditolak. Apa yang kita ribut-ribut masalah amal ibadah, amal soleh? Toh kita juga belum tahu persis apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah. Maka nggak usah diingat-ingat. Yang ada adalah mari kita saling menghargai, saling menghormati, ya. Sehingga apa? Sehingga terjadilah ukhuwah Islamiyah kita. Masalah furu'iyah, masalah yang tidak prinsip di dalam agama, yang itu memang ikhtilaful ulama, tidak perlu dibesar-besarkan. Justru kita harus mencari persamaannya. Sama-sama ibadah, sama-sama terawih. Justru yang tidak terawih itulah yang harusnya kita ajak untuk masuk ke dalam masjid dan musola kita untuk bersama-sama meramaikan di dalam bulan suci Ramadan nanti. Lalu yang ketiga yang celaka, kata beliau Rasul, adalah wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya, yaitu orang yang senantiasa melihat dalam urusan dunianya selalu melihat ke atas. Jadi yang diukur adalah orang yang lebih daripada dirinya. Itu celaka, kata beliau. Kalau kita sering-sering melihat ke atas dalam urusan dunia, mengukur keberhasilan, kesuksesan seorang, lalu kita akan lupa
dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, karunia dan nikmat yang hari itu Allah berikan, walaupun tidak sesuai dengan harapan, lupa akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu celakanya seperti itu. Tapi kalau untuk motivasi ya barangkali boleh-boleh saja, tetapi kita tetap harus bersyukur dengan posisi dan keadaan kita pada saat itu, karena boleh jadi ada orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Itulah makanya dalam agama kalau urusan dunia kita ngelihatnya ke bawah, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang sudah mementingkan dunianya ketimbang akhiratnya, ini diancam oleh Allah dengan azab yang amat pedih. Kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 8, ayat 3 dan ayat 2 dan 3. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Dan celakalah orang-orang yang kufur, yang artinya di sini adalah yang kufur nikmat. Min adzabin syadid, dari mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Siapa itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, yaitu orang yang menempatkan kecintaannya kepada dunia di atas kecintaannya kepada akhiratnya. Jadi nggak boleh kita terlalu cinta kepada dunia dengan melupakan akhirat kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang celaka kata beliau Rasul adalah wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, yaitu orang yang di dalam urusan agamanya dia selalu melihat ke bawah. Ini kebalik. Harusnya dalam urusan dunia dia ngelihat ke bawah, di dalam urusan agama kita kuduknya ngelihat ke atas, sehingga ada perbaikan kualitas keberagamaan kita dan ibadah kita kepada Allah. Enggak stagnan ataupun malah justru menurun. Kenapa? Karena yang kita lihat, yang kita contoh justru yang ada di bawah. Kalau kita melihat para kiai, para alim, para abid, orang-orang yang ahli ibadah, sehingga kita juga akan termotivasi untuk meniru mereka, ittiba kepada mereka. Tapi kalau melihat kepada orang yang malas, Masya Allah, orang yang pelit, ya sudah pelit terus, ya sudah malas terus, ya segitu-gitu aja kualitas keberagamaannya. Makanya dalam agama ada, dalam Al-Quran dijelaskan fastabiqul khairat, kita dianjurkan untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak apa-apa. Oh nanti nggak ikhlas Pak Ustadz, oh belum tentu. Ikhlas itu bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang ada dalam hati manusia itu. Kalau dilihat, kita semuanya dilihat, sholat kita dilihat, zakat kita dilihat, infak kita dilihat orang, zakat kita dilihat orang, pergi haji kita, umroh kita, sekampung nganterin kita, bagaimana kita tidak dilihat orang? Tapi bagaimana hati kita? Itulah ikhlasnya di situ. Makanya itulah saudara-saudara sekalian, mari mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini kita perbaiki semuanya, agar kita senantiasa menghadapi Ramadan ini penuh dengan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiyah dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul